Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Dewi Friska, MPD, mahasiswa PPG dalam jabatan guru tertentu tahap 1 tahun 2025 dengan LPTK Universitas Al-Musyri dengan NIM 24869041327 dengan instansi sekolah SMA Katolik Sibolga. Pada hari ini, Rabu 23 Juli 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi yang akan saya bawakan, yaitu sistem persamaan linear 3 variabel metode gabungan. Selamat menyaksikan. Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang berkata di kerajaan surga, sungguh besar kasih-Nya Tuhan kepada kami, di mana Engkau masih memberkati kami, sehingga kami berkumpul serta-Nya. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya apa yang diberikan oleh guru kami dapat kami mengerti dan pahami. Ya Tuhan, berikan juga kepada ibu guru kami kesabaran dan ketabahan dalam mengajar dan pendidikan. Terpuji dan termuliakan nama Tuhan kita sepanjang segala masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Baik, Ibu akan mengabsensi. Silahkan didengarkan namanya ya. Agnes, Andre, Axel, Bella, Brenda, Cahaya, Yeskiel, Yohana. Oke, berarti hadir semuanya ya. Belajar topik ini yaitu sistem persamaan linear 2 variabel yang sudah kamu pelajari sebelumnya di SMP. Saya mau tanyakan dulu pertanyaan pemantik. Apa itu yang kamu tahu, yang menurut pemahamanmu, apa itu yang dimaksud dengan persamaan? Siapa yang bisa? Apa itu persamaan? Ya, silakan kita. Menurut saya, Bu, persamaan merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua hal bahwa dua hal tersebut memiliki nilai yang sama atau persis dan biasanya ditandai dengan simbol sama. Ada lagi yang lain? Apa itu persamaan? Ada? Ya, silakan. Menurut saya, persamaan itu merupakan
Iya, nah selanjutnya saya mau berikan ilustrasi. Silakan ditonton singkat ya, disimak ilustrasinya. Coba diperhatikan. Suatu hari, Tania, Gita, dan William pergi ke sebuah buku. Di sana, mereka membeli hal-hal tulis yang mereka butuhkan. Tania membeli 2 buku buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Tania mengeluarkan sebesar 11.500 rupiah. Gita membeli 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Gita harus mengeluarkan uang sebesar 9.500 rupiah. Sedangkan William membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. William mengeluarkan uang sebesar 17.500 rupiah. Sesampai di rumah, Gita menghubungi ibunya. Gita berkata bahwa Gita baru membeli tulis yang baru, yaitu 1 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Lalu, ibu minta tolong kepada Gita agar besok sebelum sekolah, Gita memberikan 3 buah buku, 2 pensil, dan 2 penghapus di toko yang sama. Berapa uang yang harus diberikan ibu kepada Gita untuk membeli alat tulis yang baru? Ilustrasi yang sudah kita tonton itu, apalah yang kamu simak? Apa yang kamu dapatkan? Apa saja yang kamu pikirkan dari ilustrasi itu? Coba. Ya. Silakan. Terdapat 3 variabel. Terdapat 3 variabel. Apa saja variabel itu? Harga buku, harga pensil, sama harga penghapus. Harga buku, harga pensil, harga penghapus. Berarti ada persamaan 3 variabel di dalam ilustrasi itu ya. Oke, ada yang lain? Ya, silakan. Mirip seperti sistem persamaan linear 2 variabel yang saya pelajari. Mirip seperti sistem persamaan linear 2 variabel yang di SMP. Iya. Makanya tadi saya katakan di awal bahwa materi prasyarat untuk materi ini adalah SLDV yang kamu pelajari di SMP. Kamu ini saya buat sesuai dengan hasil asesmen kognitif awal yang saya berikan sebelum pertemuan kita di materi SPLTV ini. Jadi saya bagi menjadi 3 kelompok: Gerald, Axel, Gita, Andre, Oni, Yohana, Petrus. Kelompok 2 cukup itu Rika, Cahaya, Rosalin, Rio, Yeskiel, Maria, Santa, dan Bella. Kelompok berikutnya itu Michelle, Sherin, Clara, Mikaela, lalu Agnes, kemudian Cika, Feni, dan Brenda. Pas ya? Sudah diuruskan dengan kelompoknya. Oke, nah sekarang setiap kelompok hanya boleh mengakses 2 handphone ya. Boleh dibuka modul kita. Ini linknya, silahkan dibuka dulu. Lalu kamu baca-baca sebentar sebelum saya jelaskan. Oke, sudah bisa dibuka? Sudah. Iya. Ada materi sistem persamaan linear 3 variabel. Iya kan? Ada di situ juga. Di dalam modul itu ada juga video. Ada latihan soalnya, ada contoh soalnya. Jadi kamu bisa baca di rumah, bisa kamu pahami materi kita lebih dalam lagi. Dan dari modul itu, persamaan linear 3 variabel itu adalah, oh ya, silakan Michelle. Persamaan 3 variabel. Diri. Persamaan linear 3 variabel merupakan persamaan yang melibatkan 3 variabel dalam satu input. Tangan dulu untuk sini. Nah, sekarang kita masuk ke sistem. Sistem persamaan linear 3 variabel. Kalau sistem persamaan linear 3 variabel itu adalah beberapa persamaan linear 3 variabel. Makanya bentuk umumnya di situ persamaan yang pertama A1X tambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1. Persamaan yang kedua A2X tambah B2Y tambah C2 itu ya. C2Z sama dengan D2. Persamaan yang ketiga A3X tambah B3Y tambah C3Z sama dengan D3. Nah, ketika persamaan ini disebut ada dengan sistem ya. Nah, di SMP kamu sudah belajar sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel dapat diselesaikan
substitusi, ada gabungan eliminasi dan substitusi, dan bertambah lagi satu, yaitu matriks. Yang pertama tadi metode substitusi. Metode substitusi. Metode substitusi ini adalah metode yang seperti apa? Yang kau ingat saja. Seperti apa? Iya, silakan Axel. Menurut saya metode substitusi ini merupakan metode yang dimana untuk menggantikan nilai dari sebuah variabel yang ada dalam suatu persamaan ini. Iya, menggantikan. Betul ya, tepuk tangan dulu untuk si Axel. Menggantikan suatu nilai, berarti ada nilai yang kita gantikan supaya kita memperoleh nilai yang lain. Ya, itulah dia metode substitusi sampai kita peroleh nanti hasil akhirnya. Lalu yang kedua, metode eliminasi. Apa itu metode eliminasi? Metode eliminasi itu merupakan metode menggabungkan variabel dan data yang sistem persamaan. Iya, jadi kalau eliminasi itu kita harus menyelesaikan persamaan itu dengan kita hilangkan satu variabelnya. Tadi 3 variabel kita belajar 3 variabel. Kita hilangkan satu variabelnya. Setelah hilang satu variabel tinggal 2 variabel. Lalu kita hilangkan lagi satu variabel lagi supaya dapat nilai satu variabel ini. Itulah metode eliminasi. Ya, sampai memperoleh nilai yang terakhir. Sama seperti ajang pencarian bakat. Kalau kita sering nonton Indonesian Idol kan, satu persatu peserta Indonesian Idol itu harus dieliminasi, harus tereliminasi, harus dihilangkan supaya apa? Supaya mendapat peserta yang paling unggul. Begitu juga lah dengan metode ini. Oke, selanjutnya metode campuran, yaitu gabungan dari eliminasi dan substitusi. Nah, berarti nanti pertama kita eliminasi dulu, setelah dapat nilai satu variabelnya, baru kita lakukan substitusi. Itulah dia metode gabungan yang akan kita pelajari hari ini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Bagaimana menggabungkan kedua metode ini? Nah, kita lihat video berikut. Oke, silahkan ditonton. Halo semuanya, pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem persamaan linear tiga variabel bersama saya, Bu Francisca Putra. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, mampu menyusun model matematika SPLTV dari masalah kontekstual yang disajikan dengan benar. Yang kedua, mampu memecahkan masalah kontekstual tentang SPLTV menggunakan metode gabungan dengan benar. Oke, langsung saja. Ada yang tahu apa itu SPLTV? Untuk mengetahui apa itu SPLTV, terlebih dahulu kita akan belajar tentang PLTV atau persamaan linear tiga variabel. Persamaan linear tiga variabel adalah persamaan yang membuat tiga variabel di mana pangkat derajat tiap variabelnya sama dengan 1. Bentuk umum dari persamaan linear tiga variabel yaitu A1X ditambah B1Y tambah C1Z sama dengan D1, di mana X, Y, dan Z adalah variabel, A1, B1, dan C1 adalah koefisien, dan D1 adalah konstanta. Sistem persamaan linear tiga variabel. Sistem persamaan linear tiga variabel terdiri dari 2 atau lebih persamaan linear tiga variabel yang saling berhubungan. Bentuk umum sistem persamaan linear tiga variabel atau SPLTV yaitu seperti ini, di mana X, Y, dan Z adalah variabel, A1, A2, A3 adalah koefisien X, B1, B2, B3 adalah koefisien Y, C1, C2, C3 adalah koefisien Z, dan D1, D2, D3 adalah konstanta. Untuk lebih paham, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Ini tadi ilustrasi yang kita tonton pertama ya. Suatu hari, Tandra, Gita, dan Gabriel pergi ke sebuah buku. Di sana, mereka membeli alat-alat tulis yang mereka butuhkan. Tania membeli 2 buah buku, 1 pensil, dan 1 penghapus. Tania
Rp9.500. Sedangkan Gabriel membeli 3 buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Gabriel mengeluarkan uang sebesar Rp17.500. Sesampai di rumah, Gita bertemu dengan ibunya. Lalu Gita bercerita bahwa baru membeli alat-alat tulis yang baru, yaitu 1 buah buku, 2 pensil, dan 1 penghapus. Lalu ibu meminta tolong kepada Gita agar besok sepulang sekolah Gita memberikan ibu 3 buah buku, 2 pensil, dan 2 penghapus di toko yang sama. Berapa uang yang harus diberikan ibu kepada Gita untuk membeli alat tulis yang dibutuhkan ibu? Nah, permasalahan-permasalahan seperti ini dapat kita selesaikan dengan menggunakan sistem persamaan linear 3 variabel. Langsung saja kita selesaikan. Pertama-tama kita lakukan permisalan. Nah, pada ilustrasi ini, harga 1 buah buku kita misalkan X, harga 1 buah pensil adalah Y, dan harga 1 buah penghapus adalah Z. Tadi membeli 2 buah buku, 1 pensil, dan 1 penghapus seharga Rp11.500, sehingga dapat kita tulis model matematikanya, yaitu 2X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan Rp11.500. Persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang pertama. Pernyataan yang kedua, Gita membeli 1 buah buku, 2 pensil, dan 1 buah penghapus seharga Rp9.500, sehingga dapat kita buat model matematikanya, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp9.500. Persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang kedua. Pernyataan yang ketiga, Gabriel membeli 3 buah buku, 2 pensil, dan 1 buah penghapus seharga Rp17.500. Model matematikanya dapat kita tuliskan 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan Rp17.500. Persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang ketiga. Selanjutnya, dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kita lakukan eliminasi terhadap Z, yaitu 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 11.500, dan persamaan kedua, X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 9.500. Karena koefisien Z sama-sama 1, maka kita dapat melakukan eliminasi terhadap Z dengan cara mengurangkannya, sehingga kita peroleh X dikurang Y sama dengan 2000. Persamaan ini kita misalkan sebagai persamaan yang keempat. Dari persamaan 2 dan 3, yaitu X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 1500, dan persamaan ketiganya 3X ditambah 2Y tambah Z sama dengan Rp17.500. Dapat kita lihat
Maria, oke, jadi kita akan mengerjakan RKPD. Ya, di sini sudah saya buat kan sesuai dengan kemampuan kelompok kamu. Jadi silakan dikerjakan. Ini akan dipresentasikan ke depan tiap kelompok. satu Z kan atau Z dong nggak bisa. Kalau misalkan itu kan ada tiga ayam, Harga satu ayam terus harga satu nasi, harga satu nasi, begitu. Silakan kelompok satu. Baik, selamat pagi kepada Ibu Guru dan teman-teman kami semuanya. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan bagaimana cara penyelesaian dari sebuah sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode campuran. Nah, kita mendapatkan soal yang diketahui bahwa umuran C lebih muda 2 tahun dari Ibu Deni. Nah, pada soal ini kita dapat melakukan pemisahan. Tersebut kita dapat membuat model matematika. Pernyataan yang pertama adalah umuran C lebih muda 2 tahun dari Ibu Deni. Maka dapat kita tulis sebagai A sama dengan B kurang 2. Maka ini dapat dimisalkan sebagai persamaan yang pertama. Tepuk tangan dulu kelompok satu. Pernyataan yang menyatakan bahwa ada satu ayam gorengan X. Kemudian Dan persamaan yang kedua, 3x ditambah 2z ditambah 2z sama dengan 55. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode eliminasi. Karena di dalam dua persamaan ini belum ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan. kepada teman-teman ini izin bertanya, mengapa persamaan yang 1 dan 2 harus dikalikan dengan angka 2 dari 1? Mengapa tidak menggunakan angka lain? Silakan kelompok 3. Karena kita menggunakan metode eliminasi di mana setiap koefisien yang akan dieliminasi itu harus sama nilai koefisiennya. Makanya kita kalikan persamaan yang pertama dengan yang kedua agar koefisien Y dan Z-nya sama sehingga bisa dieliminasi. Nah, jadi teman-teman kami akan mempresentasikan RKPD kami dari kelompok 2. Nah, untuk soalnya itu hampir mirip dengan teman kelompok 3 yang dimana paket A, paket B, dan paket C-nya itu sama. Nah, jadi kita langsung saja ke cara penyelesaiannya teman-teman. Yaitu totalnya 29 orang. 29 orang ini Kelompok satu ingin bertanya, pada hasil akhir total orang yang paling dapat adalah 29 orang. Nah, kelompok satu ingin bertanya apakah kita tidak ikut makan dalam acara tersebut. Terima kasih. Itu hasil dari penjelasan kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke
masing-masing variabel